Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita sudah sampai di minggu yang terakhir, tanggal 31 Januari tahun 2021. Dan hari ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Untuk itu saya mengajak setiap keluarga yang tidak sempat mengikuti ibadah di gereja agar mengumpulkan anggota keluarganya di rumah masing-masing agar kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada hari ini. Karena Engkau telah menyertai kami sampai di akhir bulan Januari ini. Sekarang waktunya kami bersama-sama akan beribadah kepadamu. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami dan kiranya Roh Kudus mengurapi umat-Mu yang ada di rumah masing-masing yang sedang mengikuti ibadah bersama pada saat ini. Sehingga dengan kehadiran Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menjamah kami. Roh Kudus akan memberikan pengertian bagi kami agar kami mengerti kehendak-Mu dan kami mengerti firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada saat ini. Biarlah ibadah kami hari ini adalah ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di antara kami semua. Kami siapkan hati kami untuk memulai ibadah ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Engkau Bapa yang mengasihiku. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian ini. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Mari katakan kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Mari sembah Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau Bapa yang baik yang layak disembah. Karena Engkau Allah kami yang
saya dipuji. Engkau yang menolong kami Tuhan. Inilah penyembahan kami Tuhan. Kami undang hadirat-Mu datang menjamah kami. Kami undang kuasa-Mu dinyatakan. Haleluya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Sekali lagi, Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang sangat baik. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang baik. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada hari ini, karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu urapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Urapi umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah kami diberikan pengertian untuk mengerti firman-Mu, memahami firman-Mu, dan bahkan kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Saya menyapa Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah atau siapapun yang mengikuti ibadah pada hari ini. Shalom Bapak Ibu sekalian, dan mungkin juga ada anak-anak yang hadir pada saat ini. Saya menyapa anak-anak sekalian, shalom anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan judul mengatasi pencobaan. Dan bacaan firman Tuhan yang kita akan baca pada saat ini adalah di dalam Lukas pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Nah, kita akan membahas firman Tuhan pada saat ini, yaitu bahagian yang pertama yang kita akan bahas adalah ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan membacakan firman Tuhan ini berbunyi demikian. Ayat yang pertama, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ayat yang kedua, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ
ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Ayat yang ketiga. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ayat yang keempat. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan mempelajari poin yang pertama. Di mana di dalam poin yang pertama ini, iblis mencobai iman kita dengan membuat kita khawatir tentang kebutuhan hidup kita sehari-hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang kita perlukan di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah makanan, minuman, kemudian pakaian. Oleh sebab itu, kita bekerja mulai dari pagi hari sampai dengan pada sore hari, dan bahkan ada yang bekerja sampai dengan pada malam hari, yaitu untuk demi mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya dan kebutuhan hidup keluarganya. Supaya dengan demikian maka keluarganya bisa dapat makan, minum, dan pakai. Dan firman Tuhan yang kita baca tadi, yaitu iblis itu datang dalam waktu yang tepat. Di mana pada waktu itu Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Dan pada waktu setelah selesai berpuasa, firman Tuhan berkata dia lapar. Dalam kondisi lapar, dalam kondisi dia membutuhkan makanan di dalam kehidupannya. Maka iblis datang, kemudian iblis menggoda Tuhan Yesus, ingin mencobai Tuhan Yesus. Dan iblis itu berkata kepada Tuhan Yesus di dalam ayat yang ketiga. Dia katakan, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ya. Kemudian ayat yang keempat, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Tuhan Yesus tidak ingin menuruti apa yang dikatakan oleh iblis kepadanya. Padahal kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Dia berkuasa untuk melakukan mujizat. Dia berkuasa. Dia sanggup untuk menjadikan batu menjadi roti. Dia sanggup untuk melakukan apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Dan dalam posisi, dalam keadaan dia lapar, maka iblis itu datang dan mencobai dia mengenai soal makanan, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita sekalian. Di mana pada saat-saat tertentu di mana kita mengalami kekurangan, yang mengalami kesulitan, yaitu mengenai kebutuhan hidup kita sehari-hari, maka iblis itu akan menggoda kita dan membuat kita supaya kita khawatir dan tidak percaya kepada Allah yang hidup, yang memelihara kehidupan kita sekalian. Maka itu di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai dengan 33, di situ ada janji firman Tuhan buat kita semua tentang apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Maka saya akan membacakannya, demikian bunyi firman Tuhan. Matius 6 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang yang hidup dalam dunia ini membutuhkan makanan, minuman, dan pakaian. Dan Allah sebagai pencipta langit dan bumi, saudara-saudaraku, dan Allah yang menciptakan kehidupan kita, dia tahu bahwa kita memerlukan makanan, minuman, pakaian dalam hidup kita sehari-hari. Oleh sebab itu, ada janji Tuhan di dalam firman Tuhan ini. Tuhan
menyediakan apa yang kita makan dan minum dan kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan di dalam ayat yang ke-33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya yakin dan percaya bahwa apabila saudara dan saya, kita hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, kita tidak perlu khawatir tentang apa yang kita makan, minum, dan pakai. Karena semuanya itu Tuhan akan sediakan bagi kita, bagi anak-anaknya yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dan jangan pernah tertipu, jangan pernah tergoda. Kita harus percaya kepada Tuhan kita. Karena Dia adalah Allah yang hidup, yang berkuasa untuk memelihara kehidupan kita sekalian. Kita teruskan dengan bahagian yang kedua, yaitu di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membacakan demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian ia, yaitu iblis itu, membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ayat yang ke-6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa yang ku kehendaki. Ayat yang ke-7. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam poin yang kedua di sini kita temukan bahwa iblis mencobai iman kita dengan menawarkan harta dan keindahan dunia. Kita ini hidup di dalam dunia. Dunia ini akan memikat kita dengan harta. Dunia ini akan memikat kita dengan keindahannya. Karena seperti minggu yang pertama saya sampaikan bahwa dunia ini begitu indah. Dunia ini dibangun begitu menarik dan begitu memikat hati manusia. Setiap negara yang ada di dalam dunia ini mencoba untuk membangun negaranya menjadi negara yang indah. Sehingga dunia ini sangat menarik dan memikat hati kita, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan pada kita semua bahwa sesungguhnya kalau kita mengerti, maka dunia ini adalah hidup yang sementara. Dan sesudah manusia berumur 70 sampai 80 tahun. Atau apabila telah tiba waktunya manusia ini dipanggil pulang oleh Tuhan. Maka manusia ini akan meninggalkan semua kemewahan, keindahan dunia. Bahkan semua harta yang kita miliki di dalam dunia ini, saudara-saudaraku. Nah, oleh sebab itu iblis tahu bahwa dunia ini sangat memikat. Maka pada saat itu dia menawarkan kepada Yesus, jikalau engkau menyembah aku, maka aku akan memberikan dunia ini kepadamu. Ya. Karena iblis itu berkamuflasi, merasa dirinya seolah-olah seperti Tuhan yang memiliki kuasa untuk memberikan keindahan dan kemewahan kepada dunia ini, kepada orang yang patut diberikan kepadanya. Dan tidak menutup kemungkinan kita sebagai anak-anak Tuhan tergoda dan terpikat oleh harta dunia, terpikat oleh keindahan dunia ini, dan akhirnya kita jatuh di dalam dosa dan kita tidak menuruti kehendak Tuhan, kita tidak mengikut Tuhan, tetapi kita justru lebih condong hidup dalam keduniawian, saudara-saudara. Maka itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang terjerat kemudian akhirnya mereka jatuh di dalam dosa. Mereka tidak hidup menurut jalan-jalan Tuhan, tidak menurut kehendak Tuhan. Tapi oleh karena harta dunia memikat hati mereka dan keindahan dunia memikat mereka. Dan akhirnya mereka hidup menuruti dunia ini, saudara-saudara. Karena hanya ingin untuk mendapatkan harta, maka mereka bukan percaya pada Tuhan, tapi mereka justru pergi ke dukun. Mereka menyembah kepada pohon-pohon
mereka juga datang menyembah di gunung-gunung. Kalau di daerah Jawa Timur, ya bahkan di Indonesia terkenal ada satu gunung namanya Gunung Kawi. Di mana dari zaman dahulu ada banyak orang yang datang menyembah di sana. Ya, kemudian mereka bercerita bahwa dengan menyembah dan duduk di bawah satu pohon, apabila buahnya jatuh, apabila buah dari pohon tersebut itu jatuh, ya, dan mendapatkan buah pohon itu, maka mereka akan menjadi kaya, saudara-saudara. Mereka mencari orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang pintar. Mereka pergi ke suhu, mereka pergi ke tukang-tukang ramal untuk meramalkan tentang nasib mereka dan masa depan mereka, saudara-saudara. Sehingga mereka tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tetapi hari ini saya ingin menyampaikan kabar baik kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, bahwa pada saat iblis mencobai Tuhan Yesus demikian, maka Tuhan Yesus berkata bahwa ada tertulis, hanya Allah yang layak disembah, hanya Allah yang layak dipuji, dan hanya Allah yang layak dimuliakan di dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menyembah kepada Allah yang hidup, maka berbahagialah kehidupan kita, kata firman Tuhan. Sebab di dalam Yeremia pasal 17, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa hidup dalam dunia ini, kemudian kita bisa tercukupi kebutuhan hidup kita, makanan, minuman, dan pakaian kita. Kita bisa diberkati oleh Tuhan dan punya harta dunia, kita diberkati oleh Tuhan dan memiliki segala sesuatu. Memiliki mobil, memiliki rumah, memiliki investasi, memiliki uang dan sebagainya. Semua yang kita miliki itu adalah datangnya daripada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Segala kekayaan dunia ini bukan milik daripada iblis, bukan milik daripada dunia ini. Tetapi segala harta, kekayaan dunia dan keindahan dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Dan tujuan Tuhan menciptakan itu adalah supaya manusia ini dapat mengelola dunia ini. Dan itu bukan milik daripada iblis. Iblis itu, saudaraku, menipu manusia. Oleh karena banyak orang yang ingin untuk kaya dalam hidupnya. Banyak orang yang terpikat dengan keindahan dunia ini. Maka mereka mencari dukun. Mereka pergi ke Gunung Kawi. Mereka pergi mencari suhu. Mereka pergi mencari tukang ramal untuk meramalkan tentang nasib mereka. Kemudian mereka tidak percaya kepada Tuhan, tapi mereka percaya pada dunia ini. Dan apa yang mereka dapatkan di sana? Justru bukan kekayaan yang mereka hasilkan, tetapi justru yang didapatkan adalah malapetaka yang dialami di dalam kehidupan mereka sekalian. Justru akan mencondongkan hidup mereka lebih condong kepada dunia daripada Tuhan, saudara-saudara. Sehingga mereka juga akhirnya akan binasa di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau saudara-saudara sekalian sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu, maka saudara tidak akan pernah terpikat oleh dunia ini. Saudara tidak akan pernah terpikat dengan tawaran-tawaran dunia untuk memberikan harta dan kekayaan kepada kita. Tetapi kita akan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita sekalian. Karena kita tahu bahwa harta dunia, kemudian keindahan dunia dan kemewahannya itu hanya bersifat sementara. Sesungguhnya harta yang sesungguhnya, yang lebih mulia daripada segala harta dalam dunia ini, yaitu ada di dalam kerajaan surga, saudara-saudara. Oleh sebab itu, kalau kita percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian, untuk hidup yang sementara di dunia ini, Tuhan mencukupkan semua kebutuhan kita dan segala keperluan kita. Dan pada suatu saat nanti, ketika sudah tiba waktunya kita dipanggil oleh Tuhan dan kembali ke pangkuan Bapa,
maka disitulah kita akan mendapatkan harta yang sesungguhnya, yaitu di sorga yang mulia, yang Tuhan sediakan kepada kita sekalian. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mengatakan bahwa hanya Allah saja yang layak disembah, hanya Allah saja yang layak dipuji, hanya Allah saja yang layak dimuliakan. Maka marilah Bapak Ibu sekalian, pergunakanlah hidupmu untuk menyembah Allah, untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, untuk menyembah Tuhan dalam kehidupanmu. Dan saya percaya kalau saudara dan saya menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian, Alkitab mengatakan, diberkatilah kehidupanmu. Baik di dalam dunia ini, bahkan sampai dia membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Jadi jangan pernah tertipu ya dengan tawaran-tawaran iblis dan tawaran-tawaran dunia ini. Bagian yang ketiga, di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12, saya akan membacakan demikian. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Ayat yang ke-10. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Ayat yang ke-11. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat yang ke-12. Yesus menjawabnya katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam poin yang ketiga ini, iblis ingin membunuh, kemudian membinasakan jiwa kita. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, iblis itu selalu mengincar kita. Di mana di saat-saat kita khawatir, di mana di saat-saat kita takut, di mana saat-saat kita kekurangan, di mana saat-saat kita mengalami persoalan yang berat di dalam kehidupan kita. Maka iblis ya akan berusaha untuk menggiring kita dan dia ingin membunuh kita. Dia ingin untuk membinasakan kehidupan kita dan membinasakan jiwa kita. Ketika di dalam persoalan berat, maka seringkali yang terjadi adalah ada orang yang mengambil jalan pintas dengan cara untuk membunuh diri. Karena mereka bukan mendengarkan suara Tuhan sebab mereka tidak percaya pada Tuhan. Mereka tidak datang pada Tuhan untuk menyerahkan persoalannya kepada Tuhan. Tapi mereka memikirkannya sendiri. Kemudian mereka mencoba untuk mencari jalan keluar dengan bertanya kepada sesama manusia. Atau bertanya kepada orang lain. Dan ketika mereka tidak menemukan jalan keluar, maka iblis akan berbisik-bisik kepada mereka. Sudahlah, kalau kamu bunuh diri, maka akan selesai semua persoalanmu. Itulah cara iblis. Maka ketika saudara mengalami persoalan, mengalami masalah dalam hidupmu, datanglah kepada Tuhan dan bertanyalah kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong saudara. Sebab kalau saudara tidak mau datang kepada Tuhan, maka iblis akan menawarkan dengan cara yang jalan pintas. Ayo sayang, daripada kamu menderita, daripada kamu ditinggal oleh pacarmu, daripada kamu sudah tidak dihormati, di kantor kamu tidak dihargai, kamu tidak diperhitungkan, jasa-jasamu tidak diperhitungkan oleh bosmu dan oleh teman-temanmu, maka lebih baik kamu minum baygon sayang, supaya kamu cepat mati. Kalau kamu mati, maka persoalanmu akan selesai. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati. Ini adalah cara-cara iblis untuk membunuh jiwa kita dan membunuh tubuh kita secara jasmani juga. Dan tidak sedikit orang, saudara-saudaraku, apalagi seperti di Jepang. Dikatakan ada banyak anak muda yang membunuh diri di sana. Ketika mereka sedang menghadapi persoalan, menghadapi masalah, mereka bukan datang kepada Tuhan, tapi mereka justru menggunakan akal mereka sendiri, kekuatan mereka sendiri, mereka berpikir sendiri. Ya, maka pada saat itulah iblis menawarkan jalan pintas bagi mereka. Saya berdoa hari ini supaya Roh Kudus menolong saudara dan saya.
Saya berdoa hari ini supaya Roh Kudus tinggal di dalam hati kita untuk selalu mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Supaya kita selalu ingat firman Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Maka itu pada waktu Tuhan Yesus dicobai demikian. Dia katakan, iblis mengatakan, jatuhkanlah dirimu. Ya, kemudian malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menopang engkau. Sehingga engkau tidak akan terjatuh. Nah saudara-saudaraku, iblis sudah suka memutarbalikkan firman Tuhan. Suka memutarbalikkan fakta. Ya orang jatuh dari atas pasti matilah, tidak mungkin bisa hidup. Maka itu Tuhan Yesus menjawab. Dan dia berkata, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan ada di dalam kita, maka saya yakin dan percaya dia pasti akan menolong kita. Dan saya percaya seperti Yesus berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Allah kita ini adalah Allah yang maha kuasa. Dan firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah. Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Dan sesungguhnya Allah diam di dalam kita. Dan kalau Allah diam di dalam kita, Allah hidup di dalam kita, dan kita ada di dalam Allah, maka tidak ada yang bisa mencobai kehidupan kita sekalian. Karena Tuhan pasti akan menolong kita sekalian, saudara-saudara. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, di situ dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini adalah kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menyampaikan pada kita bahwa pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kehidupan kita. Tetapi Yesus datang supaya kita mempunyai hidup, yaitu hidup di dalam dunia ini, kemudian hidup yang kekal di sorga. Dan bahkan dia akan memberikan kepada kita hidup ya di dalam segala kelimpahan. Artinya selama hidup kita di dalam dunia, apa yang kita perlukan dalam hidup kita, pasti Tuhan Yesus akan menyediakannya kepada kita sekalian. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita perlu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Supaya dengan demikian kita diproteksi oleh Tuhan. Agar dengan demikian kita menang ya, terhadap godaan, terhadap cobaan daripada iblis. Ya, supaya dengan demikian maka kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Endingnya daripada firman Tuhan ini adalah di dalam ayat yang ke-13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya, dan mundur daripada Tuhan Yesus, dan menunggu waktu yang baik. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan kata, ia menunggu waktu yang baik. Jadi iblis itu tidak akan pernah berhenti untuk mencobai manusia. Iblis itu tidak pernah berhenti untuk mencoba kita. Untuk itu betapa pentingnya kita perlu hidup bersama dengan Tuhan. Agar Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan. Supaya dengan demikian maka seluruh keluarga kita diproteksi. Seluruh bisnis kita diproteksi. Kalau kita sebagai bos, semua anak buah kita ini diproteksi oleh Tuhan. Kalau kita ini adalah pimpinan gereja, maka kita sebagai hamba-hamba Tuhan diproteksi. Kemudian kita dilindungi oleh Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang sudah percaya pada Tuhan, supaya mereka semua dilindungi dan diproteksi oleh Tuhan. Kalau kita menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, maka saya percaya 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah mati di atas bukit Golgota. Yaitu untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan kita. Dan bukan hanya itu, tetapi iblis telah ditaklukkan ya di bawah kakinya. Sehingga dengan demikian maka Tuhan memberikan kemenangan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Maka itu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, betapa pentingnya kita perlu hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan itu hidup di dalam kita sekalian. Saya sampai pada kesimpulannya. Kesimpulan daripada firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini adalah yang pertama, kita harus membaca firman Tuhan setiap hari. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan,
secara jujur baru membaca Alkitab ini 2 kali putaran dan sekarang ini baru putaran yang ketiga. Dengan membaca firman Tuhan ini, maka kita akan mengerti kehendak Tuhan di dalamnya. Kemudian yang kedua, kita harus percaya janji-janji firman Tuhan di dalam Alkitab. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab ini ada 33.000 janji di dalamnya. Yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kita untuk hidup dalam dunia ini. Yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kita mengenai keselamatan dan hidup yang kekal di sorga yang Tuhan siapkan buat kita sekalian. Sebab itu di dalam Alkitab ini ada 33.000 janji. Yang mungkin seumur hidup kita tidak dapat meraih semuanya itu. Dan firman Tuhan mengajarkan pada kita, marilah kita percaya pada janji Tuhan ini. Kalau saudara membaca firman Tuhan ini setiap hari, kemudian saudara percaya janji Tuhan dalam firman Tuhan ini, Alkitab mengatakan berbahagialah hidup saudara dan berbahagialah hidup saya. Yang ketiga, kita harus menuruti kemudian melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kita sehari-hari. Membaca firman Tuhan ini bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi membaca firman Tuhan ini, kemudian mempercayai firman Tuhan ini, lalu melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sekalian. Maka seringkali kita temukan ayat-ayat dalam firman Tuhan ini yang mengatakan, berbahagialah orang yang membaca, merenungkan Taurat Tuhan, ya, serta melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Maka hari ini saudara-saudara, kita perlu ya, hidup dalam firman Tuhan. Yaitu hidup dalam Tuhan dan Tuhan juga hidup di dalam kita. Kalau dengan demikian maka kita akan diberikan kemenangan. Ya, dan Tuhan akan menolong kehidupan kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian dan juga kepada anak-anak yang ada di rumah atau siapapun yang mengikuti ibadah ini, saya persilahkan bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Marilah kita menyembah Tuhan dengan pujian ini. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Beri
kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan terhadap firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang memelihara kehidupan kami sekalian. Oleh sebab itu kami tidak khawatir tentang kebutuhan hidup kami dalam dunia. Apa yang kami makan, apa yang kami minum dan kami pakai. Kami percaya Tuhan sudah menyediakannya kepada kami sekalian. Dan kami juga berdoa dan menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Supaya kami tidak terpikat oleh dunia ini. Tetapi Tuhan, kami justru terpikat dengan Tuhan. Hati kami melekat pada Tuhan. Agar dengan demikian maka Tuhan juga akan melekat di dalam hati kami. Sehingga dengan demikian kami tinggal di dalam Tuhan. Tuhan juga tinggal di dalam hidup kami. Dan kami percaya kalau Tuhan ada di dalam kami, siapakah yang menjadi lawan kami? Tidak ada yang bisa melawan kami. Kami percaya Tuhan akan memproteksi seluruh kehidupan kami. Tuhan akan memproteksi seluruh keluarga kami. Dan Tuhan akan menyelamatkan kami semua. Sehingga dengan demikian maka kami akan senantiasa mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Diberikan kepada kami sekalian. Kami tidak mau percaya pada dunia ini Tuhan. Kami tidak mau ikut dunia ini. Kami tidak mau menuruti akan keindahan dan kemewahan dunia ini. Tapi kami menaklukkan diri kami dan menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Karena kami percaya di dalam tangan-Mu ada kuasa, kehormatan, kemuliaan untuk selama-lamanya. Dan Engkau sanggup untuk memberikannya kepada kami, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan ajarkanlah pada kami dan setiap keluarga yang sudah mendengarkan firman-Mu. Supaya ketika mereka menghadapi persoalan, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Tidak mengambil jalan pintas. Tetapi mereka lari kepada Tuhan. Dan ketika kami lari kepada Tuhan, kami bertemu dengan Tuhan. Dan menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan pasti akan menolong kami. Dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami untuk kami selalu membaca firman Tuhan. Ajarlah kami untuk kami selalu mempercayai firman-Mu. Karena firman-Mu adalah ya dan amin. Ajarkanlah kami bukan membaca firman Tuhan ini sebagai pengetahuan belaka. Tetapi kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Supaya dengan demikian firman-Mu yang akan menciptakan mujizat dalam hidup kami. Karena ada begitu banyak janji dalam firman Tuhan ini. Sehingga ketika kami membaca firman-Mu, mempercayai firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami adalah orang-orang yang paling berbahagia di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keselamatan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat penebusan dosa yang Tuhan sudah berikan buat kami semua. Dan juga terima kasih buat hidup yang kekal yang Tuhan telah sediakan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat dan kemuliaan kami naikkan hanya kepadamu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, semua orang percaya, mari bersama-sama katakan, amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan juga kepada anak-anak dan juga seluruh keluarga yang telah mengikuti ibadah pada hari ini. Immanuel, Allah menyertai kita semua. Amin.